Ini Riyad berumur 12 tahun. Yang mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kesuksesan, dan yang paling penting Allah berikan keberkahan sehingga senantiasa membawa banyak manfaat buat umat manusia dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua atas nikmat yang Allah berikan ini tidak lantas lupa, dan kita mohon kepada Allah, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat sekecil apapun yang kita terima dalam kehidupan ini. Salawat, riring salam tak lupa selalu kita istiqomahkan, mudah-mudahan tercurah dan terlimpah kepada pemimpin dunia wal akhirah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kadang kita menganggap syukur itu sesuatu yang mudah, padahal syukur ini sesuatu yang amat sulit. Dan bahkan Allah nyatakan orang yang bersyukur kelak nanti di akhirat adalah kelompok yang terkecil. Jadi syukur yang sesungguhnya adalah mengaplikasikan, bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan sekedar mengucapkan terima kasih, tapi ada amanah terbesar yang ketika kita menerima sesuatu dari Allah, kita bisa menyebarkan kepada orang lain untuk merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, salah satu sifat atau ciri-ciri orang yang hatinya bersih adalah orang yang bisa merasakan kegembiraan atas nikmat orang lain. Nah, bagaimana dengan syukur? Syukur itu di dalam satu kitab dikatakan yang disebut syukur al-mutasyarraf. Bagaimana orang itu mampu menerima sesuatu dari Allah, kemudian menjalankan apa yang dia terima di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika manusia diberikan badan sehat, orang itu disebut bersyukur sama Allah kalau kesehatan itu disalurkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena berapa banyak orang yang ketika sehat justru melakukan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bibirnya senantiasa mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dia tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Sungguh dia adalah orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang syukur apa? Ketika menerima sesuatu, kemudian dia terima tersebut, amanah tersebut untuk apa? Modal untuk melaksanakan, membawa manfaat sekecil apapun buat orang lain. Makanya ulama mengajarkan kepada kita atas apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara orang bersyukur? Yang pertama adalah sering-sering melihat orang yang di bawah kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, orang ketika merasa dirinya paling rugi, orang yang ketika merasa dirinya paling susah, coba tengok orang lain yang hidupnya lebih susah dari dia. Makanya dalam kitab adab itu dikatakan, kalau ada orang hidup merasa paling susah, harusnya dia malu sama Rasulullah SAW. Ya, sesusah-susahnya manusia atau sesusah-susahnya kita, kira-kira makan sehari berapa kali? Dua kali. Kalau 3 kali buat susah itu mah. Kali. Nggak ada orang sesusah-susahnya kita nggak dapat makan. Tapi pernah nggak kita dengar Rasulullah 3 hari tidak makan, bahkan perutnya diganjal dengan apa? Batu. Orang yang miskin, apalagi tadi saya jalan kebetulan hari Jumat, biasanya dikenal dengan Jumat Barokah. Itu banyak manusia-manusia gerobak. Maksudnya manusia yang bawa gerobak, walaupun gerobaknya kerjanya seminggu sekali tuh. Keluarnya cuma apa? Hari Jumat. Itu mereka sambil nunggu orang sedekah mainin HP. Kadang-kadang HP-nya lebih cakep dari kita. Apa itu yang disebut orang susah? Bukan. Mereka bukan orang susah, tapi orang yang nggak pernah bersyukur. Kenapa? Mereka nggak pernah mau lihat ada yang lagi lebih di bawah lagi. Bahkan ada cerita yang masyhur di kalangan santri. Dulu di Syria itu ada orang susah. Ya, kalau di daerah-daerah Saudi atau yang itu, mereka makanan pokok itu gandum atau biji-bijian. Jadi mereka tuh makan, kalau kayak kita tuh ada kacang apa tuh, kacang kapri ya, yang direbus tiap hari itu. Pokoknya makan tiap hari sampai akhirnya apa? Kalau kayak kita kan ada bercanda. Kan kalau kita nih di kehidupan kita
kita bilang kalau yang sering makan sesuatu bikin darah tinggi apa tuh? Kadang-kadang yang difitnah apa? Kalau sering makan itu akan darah tinggi. Daging kambing kan, kalau makan kambing nggak mungkin digigit kita. Orang kalau sering makan daging kambing apa katanya? Darah tinggi. Padahal ini fitnah. Daging kambing ini makanan yang disunahi nama Nabi. Ya, guru saya tiap hari makan kambing nggak apa? Nggak darah tinggi. Yang penting porsinya. Ya, yang bikin darah tinggi itu kalau pengen makan daging kambing duit kagak. Nah itu ya darah tinggi. Mau bayarnya ya? Padahal kalau mau jenis makanan yang bikin darah tinggi ya tempe. Ya Senin tempe, Selasa tempe. Laki nggak ada yang lain lagi deh. Nah ini sama nih ceritanya sama orang Syria. Tiap hari kacang mulu, akhirnya darah tinggi dia marah. Dia main, dia keluar. Dia keluar dilihat tetangga yang rumahnya enak. Dapur yang satu lagi ngebul, bau kebuli. Yang satu lagi masak. Pokoknya semuanya serba enak. Yang dilihat bukan yang paling apa. Di bawah akhirnya pulang dia marah-marah. Emang dasar bini nggak bisa ngatur keuangan. Tetangga kita masak enak-enak banget ini. Kata istrinya bagaimana nggak bisa ini? Ini kita udah bisa makan gini alhamdulillah. Karena memang udah lapar terpaksa tuh dia makan. Kebetulan meja makannya tuh ada apa? Ada jendela. Jadi habis dia makan kulitnya dibuang. Habis makan kulitnya. Setiap dia buang tuh ada kedengeran. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih berikan aku rezeki. Dia dengar kaget, dia keluar. Ternyata di bawah jendela ada orang yang sedang memakan bekas kulit dari kacang yang dimakan orang itu. Akhirnya apa? Si orang ini nangis. Saya tadi sebelum ngelihat ini orang, ngelihat tetangga makan enak, saya merasa paling apa? Paling susah. Ternyata ada lagi orang yang lebih susah. Saya makan isinya sementara dia apa? Kulitnya. Makan kulitnya pun masih bisa keluar kalimat Alhamdulillah. Makanya Rasulullah nyuruh apa? Satu, cara yang bersyukur adalah lihat orang yang di bawah kita. Ini secara individu, secara apa? Secara perusahaan dan lain-lain. Kita pasti ada perbandingan. Tentunya kita pengen lihat perusahaan yang lebih maju sebagai motivasi, tapi jangan sebagai ukuran kesuksesan dalam artian akhirnya kita lupa nikmat yang Allah berikan. Kita sudah bisa berdiri 12 tahun, ini nikmat dari Allah, bukan semata-mata karena kepandaian kita. Kalau Allah mau buka dan membalik situasi, gampang nggak bagi Allah? Gampang. Kita dapat pelajaran yang sangat-sangat. Kalau kita mau ambil pelajaran, kan setiap kejadian itu adalah pelajaran buat kita. Beberapa hari yang lalu tuh terjadi gempa di mana? Turki dan Syria. Dalam beberapa detik Allah hancurkan perekonomian di sana. Dalam beberapa detik ribuan orang meninggal dunia. Itu bangunan yang runtuh bukan bangunan-bangunan yang jelek. Dalam artian apa? Kalau seseorang merasa dengan kepintarannya, merasa dengan kekuatannya bisa membangun sesuatu yang diinginkan, kemudian dia melupakan ada campur tangan Allah yang 99%. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu ikhtiar kita cuma 1%. Keberhasilan dari siapa? Allah. Banyak orang yang usahanya lebih keras dari kita. Banyak orang yang usahanya mengeluarkan modal lebih besar dari kita. Tapi ketika Allah tidak menentukan seseorang itu mendapatkan kesuksesan, banyak. Tapi ketika kita sadar, apa yang saya lakukan cuma menggugurkan kewajiban, apa yang saya lakukan cuma sebagai ikhtiar yang Allah fardukan, setelah itu tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Makanya alhamdulillah. Ya, saya tadi dengar nih tiap pagi kita sebelum mulai aktivitas baca Sayyidul Istighfar. Kemudian baca Quran. Wah, ini kunci sukses kalau kita istiqomah. Ya. Kenapa? Quran itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, Quran sebagai kedudukan adalah merupakan mukjizat. Nih kita nih mau yakin mau kagak, Quran tetap punya mukjizat. Kita mau baca Quran, mau tahu artinya mau kagak, tetap mukjizat itu akan mendapatkan buat orang yang baca. Dulu kan rame itu. Ada sebagian kelompok yang menyatakan baca Quran kalau nggak tahu artinya percuma katanya. Padahal nggak ada. Quran sebagai kedudukan tuh mukjizat. Kita mau tahu artinya mau kagak apa? Tetap manfaat. Cuman memang lebih bagusnya apa yang kita baca kita apa? Pahami. Cuman bukan jadi syarat diterima atau tidaknya ibadah baca Quran kita. Dulu terjadi itu di kampung dulu.
Jadi anak-anak tuh kalau bulan puasa kan biasa tuh tadarus ya. Biasanya kalau bulan puasa nih tinggal 1,5 bulan lagi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita yang ketemu Ramadan. Biasanya kan kalau Ramadan pada berlomba-lomba baca Quran tuh. Ya, ada yang bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam. Begitu habis Syawal 11 bulan berapa kali udah hatam? Bener-bener hatam udah. Ya ntar Quran dipegang lagi apa? Ramadan lagi. Jadi dia lagi baca tuh tadarus. Tahu-tahu ada datang orang yang beda paham. Dibilang kamu ngapain? Lagi apa? Hataman. Udah berapa kali ya selama Ramadan ini udah 2 kali. Terus tahu nggak artinya? Nggak tahu. Percuma ente baca. Ini anak yang lagi semangat baca dibegituin nangis nggak? Nangis. Dia lari pulang. Begitu pulang kebetulan lewat rumah engkongnya dulu. Engkongnya Ustadz lagi bangun majelis taklim. Ada apaan? Saya kong baca Quran udah 2 kali hatam katanya percuma. Nggak tahu artinya. Kata engkong udah biarin dah itu orang stres kali. Nih bantuin kong mau nggak? Nih lagi mau apa? Lagi ngebangun. Apaan? Tuh, nggak jauh dari situ ada kali. Kata kong, udah ambilin air buat ngaduk nih tukang. Dikasih tuh, karena dia lagi sedih dia nggak perhatiin apa yang dikasih. Sama kakeknya dikasih pengki kiri kanan. Pengki suruh ambil apaan? Air. Itu pengki biasa habis buat apa? Ambil pasir. Diangkat tuh. Pas pertama kali ambil penuh nggak? Penuh. Sampai dia jalan sampai rumahnya apaan? Habis. Kata engkongnya lu kurang cepet jalannya, lompat bolak-balik 10 kali. Akhirnya apa? Percuma kong. Ya udah sini duduk. Nih orang tua dulu bijak. Ketika ada satu masalah, dia tidak langsung mengeluarkan dalil hadis atau Al-Quran. Karena orang itu belum tentu bisa memahami Al-Quran hadis, tapi dipakai logika. Kata engkongnya apa? Waktu pertama lu bantuin engkong, ke kali pakai apaan? Pakai pengki. Terus pengkinya apa? Kotor gak kotor? Tapi begitu lo ambil air sekali 2 kali lama-lama terkikis nggak tuh pasir yang ada? 10 kali jadi apa tuh pasir? Apa itu pengki? Bersih. Nah kali itu ibarat Al-Quran. Kamu bolak-balik ambil Al-Quran, ngambil dari pengki itu bacaan yang kamu baca. Sementara pengki itu adalah hatimu, tubuhmu yang penuh dosa kepada Allah. Ketika kau angkat sekali berarti kau baca 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Itu mengikis dosa-dosa dan penyakit hati. Makin sering kau baca, makin sering itu pengki diangkat untuk mengangkat air, makin apa? Makin bersih. Pun begitu dengan orang, nggak perlu tahu arti Al-Quran, asalkan kau yakin bahwa Al-Quran adalah mukjizat Allah yang setiap orang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah berikan kehebatan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Akhirnya baru ngerti itu. Ya, makanya wali-wali dulu dakwahnya nggak pakai Quran hadis, orang pada nggak bisa baca, cukup pakai apa? Pakai dengan perbuatan. Contoh kayak tadi anak kecil. Jadi satu, apa? Lihat orang yang di bawah. Yang kedua, orang akan bisa disebut bersyukur, dia senantiasa berbagi. Saya sering mungkin di pengajian kita ini sering apa? Ngasih tahu. Ada dalam kehidupan kita. Ini misalnya habis ulang tahun nih, Bu Haji Epang ngasih kita hadiah. Begitu kita terima hadiah, kita bilang apa? Terima kasih Pak Ore. Biasanya yang umum apa? Terima kasih. Ya, itu terima kasih. Itu 2 kalimat yang jadi satu, tapi nggak bisa dipisahkan. Selama ini kan kita cuma ngomong terima kasih, filosofinya kita nggak tahu. Terima kasih itu 2 kalimat. Terima dari apa? Dari Allah nikmat yang kita terima, kasih kepada orang lain. Makanya orang bisa bersyukur dan bisa menjadi hakikat bersyukur di hadapan Allah ketika dia bisa memberi apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak meminta banyak. Dari sekian nikmat yang kita terima, Allah minta cuma berapa persen? 2,5%. Ya paling banyak juga yang petani, itu pun kalau tak ada hujan kan langsung. Tapi kalau perairan cuma 5%. Tapi kayak kita pekerja ini cuma 2,5%. Kalau 2,5% dari 1 juta cuma diminta berapa? 25.000. Kira-kira nih yang perokok, ada yang perokok nggak sini? Nggak ada. Ada, jujur alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ini rokok masih perdebatan. Kalau saya termasuk orang yang nggak mengharamkan. Ya walaupun Muhammadiyah bilang haram, kalau saya enggak, karena saya orang NU. Walaupun saya nggak ngerokok. Ya, ini masih perdebatan. Dulu ada tuh ulama, ini sekedar cerita. Jadi di Yaman ada orang yang anti rokok. Ini ulama mengharamkan. Kebetulan ulama ini konglomerat.
Akhirnya dia setiap ketemu ladang tembakau, dia beli, dia bakar. Dia beli, dibakar. Nah, ada orang Indonesia belajar sama dia tuh. Akhirnya meninggal. Beberapa tahun kemudian cucunya main ke Indonesia. Cucu yang ini yang anti rokok. Akhirnya udah dijamu kan namanya cucu gurunya, dikasih makan. Begitu habis makan dia merokok. Padahal kakeknya apa? Ditanya, maaf ya Syekh, kakek inti ini anti rokok, kok inti ngerokok? Saya sebenarnya sama kakek saya. Cuman bedanya kakek saya banyak duit, sehingga dia bisa ngeborong tuh. Kebun-kebun dia bakar. Kalau saya nggak punya duit, makanya saya bakar dikit-dikit. Jadi orang yang merokok itu sebenarnya ngabisin rokok. Iya, salah. Memakmurkan petani. Ya, itu kan dalil aja dong. Membenarkan diri. Yang penting apa tadi ya? Jadi itu terima, kemudian kita kasih. Karena apa? Allah yang janji la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur itu ketika kita menerima sekecil apapun kita kasih. Dari 1 juta cuma Allah minta 25.000 nggak berasa kita. Orang kalau kita nongkrong aja kadang-kadang berapa habis kita nggak itu. Makanya orang yang bersyukur adalah orang yang ketika menerima dia bisa berbagi. Dan hati-hati. Orang yang sering menahan-nahan apa yang Allah minta, dia akan diambil sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya cara logika yang namanya apa? Bendungan. Ketika udah mau titik penuh, dibuka apa? Pelan-pelan kan? Kalau nggak dibuka pelan-pelan, ditahan, akhirnya apa? Jebol, udah nggak bisa ditahan lagi. Harta pun yang ada di kita ketika kita tidak mengeluarkan, Allah biarin aja. Kalau kayak kita nih dipanteng aja dulu, entar udah waktunya muanya sama bunga-bunganya Allah ambil. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana Allah aja. Bisa dikasih penyakit dari keluarga, bisa dikasih masalah dalam keluarga, bisa dikasih ini. Yang akhirnya uang itu dia tidak bisa nikmati. Berapa banyak orang yang maaf, kerja mati-matian, sampai akhir hari tuanya nggak bisa menikmati. Justru apa? Masa tuanya dia berobat ke sana kemari. Artinya apa? Harusnya kan masa tua menikmati apa? Indah, tinggal istirahat, lihat anak-anak pada apa berhasil dan lain. Tapi berapa banyak akhirnya apa? Karena dulunya ketika dia bekerja, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling dibenci oleh Allah dan Nabi itu sifat apa? Sifat bakhil. Ya. Nah, kalau ini ada perbedaan. Ada bakhil, ada kikir. Bakhil bahasa Indonesia itu pelit. Orang pelit itu orang yang nggak mau ngeluarin duit buat orang lain. Ya, kayak ntar Jumat nih. Nah, kalau begitu kotak amal lewat dia nggak ngeluarin itu pelit dia. Ya kadang-kadang kan orang pelit pakai dalil. Begitu Jumat dia pegang tasbih, subhanallah, subhanallah. Begitu kotak lewat, subhanallah, subhanallah. Begitu di depannya, astagfirullah. Begitu kotak lewat, alhamdulillah. Kan gitu tuh, ya. Ini hati-hati. Tapi kalau kikir, buat dirinya aja gak mau ngeluarin dia. Ini ciri-ciri biasa anak muda. Kalau orang yang kikir ciri-ciri mana? Kalau dia nongkrong cuma bawa korek, nggak pernah bawa rokok. Ya, kalaupun bawa rokok buat pancingan kayak keris, udah atunya. Ini insya Allah anak Meriat mah nggak ada. Malu sama apa? Ya, itu biasanya bawa korek. Kadang-kadang korek orang juga dibawa sama dia. Itu semuanya tuh lihat aja di atas pintunya korek orang. Nah ini hati-hati nih di dalam kitab dulu diceritain. Ini maaf agak dewasa ceritanya dah. Dulu ada orang kaya di negeri itu. Nah orang kaya biasanya kan istrinya lebih dari satu, dia istrinya 3. Nah akhirnya Allah uji. Allah kasih setruknya bukan badan, tapi apa? Senjatanya setruk. Orang kalau setruk biar istri 3 kan apa? Percuma, akhirnya dia ke dokter, ke tabib, berobat nggak sembuh-sembuh. Dia ingat, wah minta sama kiai kali obat. Datang ke kiai, saya sakit begini-gini. Obatnya gimana? Kata kiai, kamu udah ke dokter, udah ke tabib, udah lah. Saya mah nggak bisa apa-apa kecuali paling coba dari cara dari Nabi. Apa cara Nabi? Dawu mordakum bis sodaqah. Sembuhkan penyakitmu dengan apa? Ya udah, sekarang ada masjid bangun. Lagi bangun, kamu sumbang. Ya udah, mana panitianya tanya, dia perlu dana berapa? Nggak usah minta sama orang, saya yang tutup semua. Kasih tuh 1 M. 1 bulan nggak apa? Nggak sembuh, datang lagi, kiai gimana? Saya udah ngeluarin duit, tapi belum sembuh. Belum waktunya kali.
Udah sekarang keluarin lagi tuh buat yatim sama janda. Keluarin. Sebulan datang lagi belum. Akhirnya suruh bantu lagi. Lama-lama udah ngabisin duit, nggak sembuh-sembuh. Mulai kesel nih kiai kang tipu kali ini. Orang udah sodako belum apa. Sembuh akhirnya nguring-nguringan tuh. Ya namanya laki-laki, bini 3 kagak kepake. Akhirnya tidur ngomong. Keselnya dia ngomong. Ya Allah, jika engkau kasih aku sembuh, nih aku najat, aku akan ngeluarin duit 50 juta buat anak setan. Ya orang lagi kesal ngomong kan sembarangan. Tidur, begitu bangun, akhirnya Allah kasih sembuh. Ya kan orang laki gampang tuh, yang disebut sembuh apa? Begitu dia bangun ada yang bangun juga kan sembuh itu. Ya, akhirnya dia balik tuh, dia bilang ke kiai, alhamdulillah saya sembuh. Kata kiai tuh kan, saya suruh sodako, bukan sodako, saya nggak percaya sama kiai. Cuman saya najar, mau tidur saya najar kalau Allah kasih sembuh, saya akan ngeluarin duit 50 juta buat sodako ke anak setan. Cuman yang jadi masalah, saya kagak tahu anak setan yang mana. Kata kiai, emang lu setan? Akhirnya udah saya cari di kitab, dicari-cari, ternyata ada keterangan. Ada ciri-ciri, 3 ciri itu anak setan di dunia. Kata kiai gimana? Pertama lo, bentar. Nih Jumat kan nih, lo sholat di masjid. Begitu sholat Jumat selesai, assalamualaikum, ada orang langsung bangun, nah itu anak setan. Jadi abis sholat kagak zikir, anak setan tuh. Hati-hati anak Merian. Begitu assalamualaikum lantas jalan nggak astagfirullah, nggak baca doa. Nah berarti anak setan tuh. Biar lapar tahan dulu, masa istighfar nggak kuat sih? Ada nggak orang baca istighfar pingsan? Ya itu akhirnya datang dia. Nah ditanya, Mas kemana? Saya ada janjian sama cewek saya. Oh berarti butuh duit dong? Ya nih saya kasih 50 juta. Ya. Weh kira nggak tuh dia? Kira. Cuman nggak mau nerima. Ini ada apa nih? Tahu-tahu dia kasih 50 juta? Jangan-jangan boleh korupsi? Enggak. Cerita saya sakit dulu, begitu saya ngajar kalau saya kasih, saya berarti anak setan dong. Wah nggak mau, saya duduk dulu, saya jikir, dia jikir. Datang ke kiai, kenapa? Wah puyeng dah saya. Kenapa? Anak setan tobat. Anak setannya tobat. Wah gimana? Ciri yang kedua apa? Ukul walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Itu anak setan. Makanya orang dulu kalau orang tua kalau lagi saking keselnya ngomelin anak, dasar lo apa? Anak setan. Karena ada kitabnya itu, orang yang durhaka anak setan itu. Cuman anak sekarang lebih pinter. Kalau saya anak setan berarti emak. Nah, emang anak setan kan banyak dalilnya. Akhirnya udah, kayak ketemu lagi mau coci maki orang tua, akhirnya dikasih. Sama tuh, dia nggak mau nerima, ada apaan? Saya sakit punya najat. Berarti anak setan enggak? Saya tobat. Udah datang lagi. Oke, gagal lagi anak setan apa? Tobat. Udah kata kiai yang ketiga nih, cirinya cuma 3. Kalau yang ketiga nggak berhasil, udah lo makan sendiri lo. Yang anak setan lo berarti. Apa yang ketiga? Tuh tadi orang yang kikir. Kalau bahil kan dia apa? Nggak mau ngeluarin duit buat orang lain. Kalau kikir buat dirinya aja susah banget. Bukannya nggak mau, susah banget. Saya cari di mana? Di warung. Lo cari. Cari ada orang lagi makan. Mas makan. 1,5 nasinya. Pakai apa? Sayur. Dilihat, gua lagi pengen apa? Pengen makan opor. Tanya, ini sama opor berapa duit? Sama opor kalau menasi jadi 15.000. Wah mahal banget. Kalau sayapnya sama 15.000. Oh, kalau sama kuahnya doang, kuahnya gratis. Ya udah saya mau kuahnya aja dah. Nanya ini mahal. Nanya kerupuk berapa duit? Kalau kerupuk udang itu 5.000, kerupuk yang kaleng 2.000, mahal amat. Kalau res-resannya gratis. Ya udah saya mau res-resannya. Itu orang kikir buat perutnya aja, Pak. Makan keselak, ditanya, Bapak mau minum? Ya, kalau teh manis berapa? 5.000 es teh manis. Es jeruk 7.000, air putih sekenyang lo makan nggak apa-apa. Ya udah gua minum aja gratis. Nih, akhirnya didatengin. Mas. Nih, duit 50 juta buat Mas. Gua ada apaan nih? Diceritain. Saya punya najar dulu sakit, kalau Allah kasih sembuh, saya mau ngeluarin duit 50 juta buat anak setan. Ternyata Mas ini ciri-ciri anak setan, kata kayak saya. Kata dia, alhamdulillah dah kalau gitu. Besok-besok kalau sakit datang lagi ya ke saya. Nih, dalam kitab intinya apa? Penyakit yang lain masih ada harapan sembuh. Orang yang nggak mau zikir setelah tahu manfaat zikir atau bahayanya orang nggak zikir, dia bisa jadi orang zikir. Anak yang durhaka ketika ada satu masalah, akhirnya orang tua meninggal, dia merasa nyesal, dia akhirnya bisa bertobat. Tapi orang yang kikir, kata Rasulullah, sulit obatnya kecuali dirinya sendiri.
Dan hadis Nabi jelas, siapa orang yang dermawan, apa tuh? Qaribum minallah wa qaribum minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Tapi orang yang bakhil, qaribum minan nar. Orang yang bakhil dekat dengan neraka, ba'idun minallah wa ba'idun minan nas, jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Makanya ciri apa? Satu syarat yang kedua untuk orang bisa bersyukur adalah berbagi. Bohong kalau kita mengatakan saya orang bersyukur, tapi kita selalu menahan hak orang lain. Makanya banyak yang diajarkan dalam apa? Dalam kehidupan bermuamalah, termasuk orang yang bersyukur ketika dia menjadi seorang pemimpin, orang yang bersyukur ketika dia punya apa? Usaha dan lain-lain. Nabi ajarkan sebaik-baiknya pemimpin atau orang yang di atas itu adalah membayar upah bawahannya sebelum apa? Keringatnya kering. Atau kayak kita ini berarti kan apa? Berperiode per bulan sekali. Tapi kalau kayak ke dulu orang tenaga apa? Tenaga harian. Begitu dia selesai kerja, dalam artian jangan sampai akhirnya kita menahan-nahan hak orang lain, karena hak orang lain itu yang menyebabkan datangnya bala dari Allah Subhanahu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah diantaranya. Paling tidak dari dua ini, kalau kita sanggup, yang satu apa tadi? Ya, melihat orang yang di bawah kita akan merasa bersyukur. Yang paling kata ulama, yang paling gampang kita lihat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau mau kaya gampang nggak? Rasulullah nggak minta aja udah ditawarin gunung Uhud jadi apa? Jadi emas. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Kalau aku terima maka umatku nanti akan hubud dunia. Artinya hubud dunia itu yang dipikirin apa? Dunia. Sekarang orang udah terbukti. Contoh dalam pendidikan. Orang sekarang lebih malu anaknya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa apa komputer, nggak bisa matematik, ketimbang dia nggak bisa baca Iqra. Nggak bisa matematik, panggil guru privat, ratusan ribu bayar. Nggak bisa bahasa Inggris, masuk privat, ratusan ribu. Giliran Iqra di kampung 5.000, 6 bulan belum bayaran. Padahal ketika nanti kita meninggal dunia, anak kita datang ke kuburan, bacain rumus apa bacain Quran? Hah? Yang lucunya lagi yang terakhir kemarin kejadian, ada seorang ustadz, saya nggak sebut lah. Ada temennya waktu SD ketemu lagi, temennya jadi pengusaha sukses. Nah sementara dia jadi ustadz, jadi penceramah kemana-mana. Bilang, gue malu nih, kenapa? Anak gue masuk TK Islam. Kadang-kadang dia punya PR, bacaan apa? Bacaan pendek. Gue sementara gue apaan? Gak bisa, malu. Akhirnya alhamdulillah dia insaf gara-gara malu sama anak. Lu bisa nggak ngajarin gua katanya? Privat bisa. Akhirnya ngomong nih biar temannya biar enak, berapa kira-kira budgetnya? Kata dia, gua mah ngajar nggak pernah ada budget, terserah. Ya udah, gua kasih lo dah 2 juta sebulan buat ngajar privat. Ya udah, masuklah pertama. Ternyata di rumahnya dia miara anjing, anjingnya cakep. Bisa lari sana dipanggil, bisa turun ya. Ini tanya nih Ustadz, ini anjing pintar banget. Oh nggak sembarangan Ustadz katanya. Ini anjing ada pelatihnya. Oh dilatih ya, seminggu 3 kali katanya. Terus bayarannya juga nggak kecil, berapa? 6,5 juta kata tuh Ustadz. Gua 2 juta. Jawab. Buat anjing berapa? 6,5 juta buat Ustadz. Artinya ini kenyataan dalam hidup begitu. Kita buat dunia kita nggak sayang-sayangan, buat perut kita nggak ada yang namanya hitung-hitungan. Kita nongkrong di kafe, kita mau minum apa, nggak pernah nanya harga. Tapi giliran kotak amal tadi Jumat datang, gitu nyabut dompet ada 100, 50, 20, 5.000, sama 2.000 yang mana yang cepat? 2.000, ke depan 2.000. Nah, apalagi maaf nih hati-hati nih sekarang 5.000-an sekarang sama 100.000 hampir sama. Iya. Ya, saya pernah ketipu. Dikasih orang amplop 2 lembar, 200. Pas lihat 10.000. Tapi alhamdulillah saya sadar, coba saya belanjain di Indomaret malu saya. Nih Jumat makanya kebanyakan kalau jam tempat lain kadang-kadang orang sholat Jumat cuma buat numpang tidur, ya kan? Apalagi khotibnya orang tua. Alhamdulillah. Gitu. Kotak amal lewat ya namanya lagi ngantuk. Disangkanya 5.000, begitu ditarik berapa? 100.000. Begitu mau belanja, wah, yang 100.000 mana? Wah, langsung datang ke DKM, Pak. Saya salah, Pak. Maaf tidak kembalian. Gitu. Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Artinya tadi tuh,
Kita kadang-kadang mulut bilang alhamdulillah bersyukur, tapi pada pelaksanaan kita termasuk orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah perusahaan kita sudah melatih kita. Pagi-pagi kita suruh ingat Allah, suruh sayyidul istighfar, suruh baca Quran. Yang ini insya Allah mengingatkan kita. Paling tidak kalaupun kita ada penyakit, karena tiap hari dikikis, insya Allah kita menjadi orang-orang paling tidak menjadi orang yang belajar benar. Nggak ada orang yang benar tuh nggak ada. Ya kalau mau dibilang tuh nggak ada orang yang benar. Dia ini benar gitu, nggak ada. Kita ini semuanya baru belajar benar. Ya, apalagi sekarang bulan apa nih? Bulan Rajab. Kita disuruh memperbanyak istighfar. Sayyidul istighfar luar biasa. Bahkan ada satu kitab yang menceritakan tentang pentingnya istighfar. Paling tidak satu kata Rasulullah, man lazimal istighfar, siapa orang yang lazim istiqomah seluruh terus baca istighfar, ja'alallahu, maka Allah akan jadikan orang yang sering istighfar tersebut pertama kullu dikin makhraja, Allah akan berikan jalan keluar setiap dia ada masalah. Kira-kira perusahaan ada masalah nggak? Ya, ada kan yang belum banyak. Ya, ada pasti kan. Caranya apa? Rasulullah kasih tuh istighfar aja, perbanyak istighfar. Wa kullu hammin faroha, dan sedih, galau, ketika dia istighfar insya Allah akan dapat kebahagiaan. Yang paling akhir, yang paling ditunggu-tunggu, warzaquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki yang nggak pernah diduga-duga. Kalau bahasa Betawi bilang rezeki apa? Rezeki nomplok. Ini termasuk di Quran tuh, orang yang sering baca istighfar Allah akan datangkan tuh jodoh. Ini ada yang bujangan nggak? Banyak. Ya banyak istighfar dah, udah umur tua. Ya maksudnya istighfar. Insya Allah, Allah yang janjiin siapa orang yang banyak istighfar Allah datangkan. Ya. Kan cuman kan sering saya sampaikan di sini, orang yang belum dapat jodoh biasanya masalahnya dua. Satu, terlalu milih-milih. Mau yang begini-begini, yang paling akhir yang udah pasti tuh nggak dipilih, udah itu aja. Nggak jadi pilihan orang. Tapi insya Allah setiap manusia udah ada pasti jodohnya, udah yakin itu. Ya, atau membesarkan ya kalau di dunia enggak ya insya Allah bidadari surga. Amin. Kalau masuk, artinya insya Allah kalau kita ibadah pasti, karena Nabi yang jamin kan kullu ummati yadkhulunal jannah. Nah oleh karena itu mudah-mudahan di Sayyidul Ayyam ini, di hari yang sangat barokah ini, kita pasang niat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan sampai kita perusahaan kita bisa berumur 12 tahun, mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kemudahan untuk kita bisa membawa manfaat buat orang banyak, dan juga mudah-mudahan perusahaan kita menjadi satu jalan untuk membawa manusia-manusia ini untuk dekat dengan Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Dan kalaupun ada masalah-masalah yang belum teratasi, kita mohon kepada Allah, Allah pemberi jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat masalah-masalah yang kita hadapi, dan Allah datangkan rizki buat perusahaan kita dari segala penjuru kehidupan. Dan mudah-mudahan yang paling penting kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah khusus buat perusahaan kita. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahannya, Allah berikan kemudahan dalam kedepannya, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pimpinan kita dan kita semua masing-masing punya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan sekalian, Pak Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Izin tadi dengan Pak Ustaz, kita buka 3 penanya ya. Nanti silakan dari teman-teman, mungkin dari Ahwat dulu silakan. Ada yang ingin bertanya dari tema atau mungkin di luar yang kiranya mau bertanya. Silakan. Kalau nggak ada sambil menunggu, mungkin dari kaum ikhwan silakan. Silakan. Satu ya Pak. Langsung aja satu ya. Maksudnya belum Pak Ibu. Kalau orang sakit itu menggugurkan dosa-dosanya. Itu hadis atau
Itu hadis. Itu hadis di Riyadhus Shalihin ya. Sahih ya. Sahih biasanya. Sekarang pertanyaannya. Itu tadi bukan pertanyaan. Pertanyaan juga Oh, sih. iya. Dari tadi baru awalnya. Oh, awal pembuka. Intro. Karena pertanyaan utama Ya. apakah kalau orang yang sakitnya begitu berat, Aha. begitu susahnya itu sakit, Mhm. apakah itu berarti dosa-dosanya juga banyak? Mhm. Karena kan tadi orang sakit menguburkan dosa. Ya. Jadi kalau orang yang sakitnya begitu lama, begitu berat, apakah itu berarti dosa-dosanya juga berat? Ya. Nah, itu dia. Baik. Jadi di dalam Riyadhus Shalihin Allah menguji sakit buat orang-orang mukmin. Orang mukmin itu yang seia sekata dengan perbuatan. Artinya apa? Dia udah jalanin tuh segala ibadah dijalanin walaupun tidak lepas dari kesalahan karena kullun nas khata'un, tiap-tiap manusia pasti pernah berbuat salah. Masalah dosanya itu atau kesalahan ringan atau tidak. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang sakitnya parah? Apakah itu dosanya terlalu besar? Kita lihat dalam kehidupan. Karena ada juga orang itu diberi sakit bukan berarti ujian, tapi juga adalah apa? Cobaan. Ya kalau ujian gimana? Ya, itu adalah apa? Hukuman. Yang kita takutnya hukuman. Ya. Tapi kalau masalah sakit berat atau tidak, karena ada juga manusia yang tidak berdosa dikasih sakit. Siapa? Nabi Ayub. Nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Tapi Nabi Ayub dikasih sakit sebagai ujian buat pelajaran sama kita. Kita baru dikasih pilek 3 hari udah paling parah dah. Lulus. Oh, nggak ada orang yang Nggak paling masuk tersiksa. 2 hari. Aduh. Malah migrain doang. Nabi Ayub berapa tahun sakit? Sakitnya nggak tanggung-tanggung, sekujur badan semuanya apa? Luka-luka. Ya, kita baru koreng dikit aja kagak sholat. Ya, kita baru sakit dikit aja udah kagak mau apa? Nggak mau bersyukur. Jadi nggak semua orang yang dikasih penyakit berat karena dosa-dosanya. Ya, tapi kalau orang yang memang kayak kita nih, kita kan grup STMJ. Sholat terus maksiat jalan, ya kan? Rajin ke masjid, cuman pulang ganti sendal dulu. Ya artinya sholat tapi pulang bawa sendal orang, kan artinya STMJ. Nah ini boleh jadi kalau kayak orang kayak saya, kita semua nih yang sering suka dosa, mengaji rajin, ntar begitu waktu luang buka internet, tahu apa yang dilihat, sampai matanya dikucek-kucek. Ya, artinya apa? Boleh jadi kalau sakit itu adalah penggugur dosa kita. Kalau kita nggak mungkin dah terlalu tinggi banget hayalan kita kalau kita diangkat derajat. Penyakit yang kita derita ini pasti untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi kembali lagi, tapi kalau bagaimana orang yang terus menerus, boleh jadi orang itu justru dekat dengan Allah dan Allah ingin mengangkat derajat mereka dengan cara seperti itu. Ada seorang ulama dan bahkan dikenal seorang wali. Dia punya penyakit dan sampai meninggal dunia itu penyakitnya masih ada. Nah kita nggak boleh suudzon karena kita tahu dia orang yang dekat dengan Allah. Sholatnya nggak kayak kita, ya. Yang masya Allah kalau sholatnya itu di tengah malam itu dari mulai jam 1 sampai subuh nggak pernah berhenti. Kita kadang-kadang dari mulai jam 12 sampai subuh lewat nggak berhenti juga tidurnya. Ya orang sholat apa? Sholat subuh bareng duha kita. Makanya artinya apa? Orang kalau udah pagi-pagi sholat 4 rakaat, nah yakin dia tuh subuh sama duha. Makanya nggak pakai kunut, apa orang sambil duha dia. Nah artinya apa? Belum tentu ya untuk orang-orang yang dekat dengan Allah karena dosanya, tapi Allah mengangkat derajat. Tapi untuk ukuran semacam kita, standar kita, boleh jadi makin berat sakit yang Allah berikan, mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Allah berikan ampunan banyak jalan. Ada yang dengan sholat Allah ampunin dosa. Ada yang dengan umroh. Kata Nabi yang bilang umroh satu dengan yang lainnya itu penggugur dosa. Sholat satu dengan yang lain penggugur dosa. Ada juga penggugur dosa dengan sodaqah. Tapi ada penyakit atau dosa yang Allah tidak bisa ampuni dengan ibadah kecuali dengan ujian penyakit itu sendiri. Jadi kembali lagi nggak harus mutlak Pak ya. Orang yang sakitnya parah banget berarti dosanya. Tapi untuk ukuran kita iya. Tapi ada beberapa orang yang khusus bukan untuk menghapus dosanya, tapi untuk mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Sekian. Terima kasih. Ya. Baik, silakan teman-teman, masih ada 2 penanya lagi. Silakan. Ada lagi? Oh, nggak ada. Bapak, Poster.
Ustaz, mungkin saya juga pernah nanya ke dia tentang masalah wanita haid gitu Ustaz. Enggak, biar kita sebagai laki-laki tahu juga Ustaz ya. Ya. Ini Ustaz, Ya. kalau perempuan haid itu kan kayak misalnya yang wajib itu pasti dia ditinggalkan Ustaz ya. Nah kayak misalnya puasa ditinggalkan dan dia terus dikodok. Nah kalau untuk yang sholat Ustaz, apakah dia dikodok setelah mereka selesai atau mereka diganti dengan misalnya sedekah atau apa Ustaz? Ya, baik. Nah ini penting, jangan gara-gara kita laki kita nggak belajar ilmu haid. Kenapa? Karena istri kita perempuan, anak-anak juga nanti punya anak perempuan. Kenapa orang laki mesti belajar ilmu haid? Agar nggak dibohongin sama istri sama anak-anak kita. Karena banyak anak-anak perempuan yang malas nggak mau sholat, alasannya apa? Kayak kita kan nggak mungkin, coba gue lihat, coba kan nggak mungkin. Tapi kita ada pelajaran di ilmu fikih. Haid itu sesuatu dalam kategori haid itu adalah keluarnya darah kotor. Ya, artinya justru orang yang nggak keluar haid itu yang dia berpenyakit. Lalu bagaimana? Ada pertama, sedikit-dikitnya haid itu adalah seperludahan. Artinya seperludahan kayak orang ludah. Ini yang terjadi sama putri Rasulullah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah seumur hidup nggak pernah ninggalin sholat karena haidnya sebentar. Begitu keluar udah selesai, langsung mandi, langsung dia bersih. Termasuk nipas juga begitu. Nah kemudian paling banyaknya haid itu 14 hari. Jadi mulai dihitung dari hari pertama, begitu 14, hari ke-15 bukan haid, itu darah penyakit yang disebut istihadah dan wajib sholat, tapi tetap harus ditutup agar najisnya tidak kena pakaian. Nah umumnya haid itu cuma 7 hari. Ya, lebih dari itu tuh pokoknya dari yang satu tuh dari 14 hari udah lebih itu dia bukan penyakit, bukannya haid tapi darah penyakit. Nah lalu bagaimana? Orang-orang yang haid ada macam-macam. Kalau yang masyhur Imam Syafi'i, orang yang haid itu digugurkan sementara kewajiban seperti puasa. Tapi untuk sholat nggak ada kewajiban untuk mengkodok dan nggak ada diganti dengan sedekah dan lain. Kecuali contohnya begini, makanya ketika seorang wanita merasa nih, dia kan udah tahu nih tanggalnya biasanya rutin ya. Nah udah kira-kira mau deket nih, ketika hari johor nih misalnya nih, hari ini nih saya haid nih, kok dari pagi belum datang. Begitu masuk johor nih, harus buru-buru sholat. Takutnya apa? Begitu habis johor ajan, dia diam tuh, nggak tahu 10 menit habis dia ningannya nggak sholat, datang haid, dia wajib mengkodok karena dia lalai. Ya, kan tanggalnya kita udah pasti tahu kan, tanggal sekian saya haid nih, biasanya jam sekian, tahu-tahu mungkin mundur, masuklah waktu johor. Makanya bagi wanita yang haid itu wajib langsung sholat. Ya kecuali nanti begitu di tengah sholat dia merasa keluar, batalin, nggak apa-apa, dia bukan orang yang lalai. Tapi kalau begitu dia habis ajan ntar dulu tanggung makan, begitu selesai makan mungkin 15 menit, tahu-tahu dia wudhu, ada keluar, dia wajib mengkodok. Ya, nggak boleh tuh. Tapi kalau ternyata dia haid di luar waktu sholat, maka sholat yang ditinggal tuh tidak wajib dikodok. Termasuk ketika bersih. Ketika bersih, dia wajib mengapa? Mensegerakan mandi, jangan entar-entaran. Takutnya begitu dia bersih jam 2, tapi di antaran, ntar aja mandinya sore. Makanya wajib mengkodok sholat johor karena dia udah bersih di waktu apa? Waktu johor. Kecuali dia bersih jam 9 atau di bawah johor, dia nggak punya kewajiban untuk mengganti sholat subuh. Ini hati-hati. Jadi untuk sholat tidak ada perlu diganti kalau orang haid. Beda dengan puasa karena emang dalilnya jelas kalau puasa, ya. Nah, kecuali ada beberapa orang yang memang tidak dibebankan untuk diganti ibadah puasanya. Nanti ada penjabarannya waktu bab puasa. Jadi untuk sholat nggak ada. Tapi bagi orang yang normal tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat. Ya nggak ada keringanan. Ibadah yang lain ada keringanan. Orang yang lagi berpergian boleh nggak puasa, ntar gantinya di waktu lain. Orang yang nggak punya duit nggak wajib haji, nggak wajib umrah. Tapi begitu sholat semua orang wajib walaupun dalam keadaan sakit. Ini hati-hati, banyak orang justru lagi sakit nggak sholat, padahal sakit itu diantara tanda-tanda pintu apa? Kematian. Ya, termasuk juga itu hati-hati. Ini kadang-kadang bukan yang sakit, yang nungguin sakit juga nggak sholat.
Kenapa? Gue mah setia kawan yang sakit ya. Jadi kalau dia nggak sholat, gue na'udzubillah min. Selama masih ada akal, wajib sholat. Termasuk orang yang udah nggak bisa apa-apa kan, makanya Nabi bilang sholat itu sempurnanya berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Artinya seperti orang yang liang landak tuh. Nggak bisa celentang nggak bisa, pakai isyarat mata aja udah. Jadi mata itu maksudnya apa? Begitu ruku dia kedip, dia merem. Begitu itidal dia melek, ruku nanti sujud dia mainin mata. Nggak bisa juga pakai hati. Dia bayangin tuh gimana gerakan, kan kita hafal kan gerakan ruku dengan hati. Nggak bisa juga panggil tetangga buat nyolatin. Udah gitu aja. Ya, kenapa? Karena masih ada akal. Hanya orang yang tidak punya akal nggak dibolehkan ninggalin ibadah, bukan sholat doang. Kayak besok nih puasa, badan kuat, nggak kemana-mana, boleh nggak puasa nggak apa-apa. Tapi kalau orang tanya kenapa lu nggak puasa, gila gua. Ya, kenapa? Karena orang yang nggak berakal. Selama dia masih punya akal, dia wajib. Ya, tapi kalau kayak kita nih, kan sering tugas di luar nih, karena Bu Haji ya, boleh tuh nggak puasa. Secara hukum ya, tapi kodok, jangan nggak boleh. Saya belum putus ngomong lah. Direkam pas rekamannya boleh aja. Kodoknya nggak diupload sama dia. Tapi ya Pak, kodok. Tapi kalau kita mampu, itu lebih bagus kita puasa. Pahalanya double. Pak. Kenapa? Orang dalam perjalanan doanya tuh mustajab. Ini kadang-kadang kita di perjalanan lupa doa, saking girangnya jalan-jalan. Ya, saking girangnya diajak jalan-jalan. Padahal dalam perjalanan orang yang musafir, doanya tuh diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa aja Allah kasih. Ya, makanya mudah-mudahan Allah kasih kita kesadaran untuk meningkatkan ibadah kita. Jadi satu ya, kembali lagi, kalau untuk sholat nggak ada kodok bagi orang yang haid, kecuali tadi melalaikan waktu masuknya haid atau untuk membersihkan diri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi mungkin Dari yang perempuan itu saya mau nanya tadi. Ya. Masih Pak Ustadz, Ya. kan kita sudah dari tahun ke tahun kemarin ya kemarin ada aja pasti ketinggalan puasa yang ya, karena haid tadi, Betul. ya, kemudian karena melahirkan menyusui Ya. segala macam. Nah kita udah lupa nih, udah dibayar semua atau belum? Nah sekarang ini kita mau mengembalikan itu Ya. itu pakai apa caranya? Caranya di dalam mazhab Syafi'i seperti sekarang bulan Rajab kan sunnah bulan Rajab, besok Sya'ban. Jadi ibu niatnya, aku niat puasa, membayar puasa kodok bulan Ramadan dan puasa sunnah. Gak usah disebutin sunnahnya. Misalnya ibu di bulan Rajab, gak usah disebutin. Ada juga yang membolehkan, tapi kalau ibu nggak sebutin sunnahnya juga, karena ibu di bulan Rajab dapat pahala bulan Rajab. Atau ibu ngerjain hari Senin, hari Kamis itu dapat. Tapi yang paling penting niatnya apa? Mengkodok puasa. Sebanyaknya aja. Kita lupa kapan, ya udah, sambil kita juga jangan lupa tobat, sholat tobat. Karena kita melalaikan, ini bahaya. Yang kedua, yang banyak ditinggalkan, contoh begini. Dulu kita meninggalkan puasa. Kayak sekarang nih, misalnya kita masih ada nih. Ya kita masih ada berapa hari, 7 hari misalnya. Begitu masuk Ramadan kita masih ada utang nih ibu. Ibu wajib bayar fidyah sebagai tanggungan, sebagai apa? Bukan tanggungan, sebagai jaminan. Jadi ibu masih 7 hari nih, ibu bayar fidyah sebanyak 7 liter. Sebagai jaminan nanti kalau Allah kasih saya panjang umur, selesai Ramadan ini saya bayar yang 7 kemarin. Bukan berarti dengan fidyah selesai kewajiban. Itu cuma apa? Jaminan. Kalau ternyata naudzubillah di tengah-tengah Ramadan meninggal dunia, itu udah gak wajib lagi mengkodok. Kenapa? Udah ada jaminan fidyah itu. Cuma fidyah itu bukan menggugurkan kewajiban. Tapi ingat, ternyata misalnya ibu udah bayar 7 liter nih buat yang kemarin, akhirnya masuk kan, besok karena penyakit kita kan apa, ABRI bukan, polisi bukan, cuman main pistol mulu, disuruh tar, kalau tahu udah sampai lagi, masih ada tuh utang yang tahun 2001, ibu bayarnya bukan 7 liter lagi, kali 2. Karena tahun ini kan udah lewatin, udah dikasih kesempatan sama Allah 1 tahun, masih ditunda lagi, dikasih lagi, terus begitu kalau nggak dibayar lagi, bayar 21, bayar kali lipat 7 itu. Makanya
Makanya yang paling enak tadi tuh Senin Kemis. Kebanyakan orang salah, malah ulama tidak sah orang melaksanakan ibadah sunnah sementara dia punya kewajiban. Termasuk sholat. Sholat tahajud kita, sholat yang namanya apa, witir kita, sholat duha kita, enggak sah kalau kita masih punya utang sholat wajib. Caranya gimana? Habis sholat johor bangun lagi, aku niat sholat johor 4 rakaat kodok karena Allah. Kalau Imam Syafi'i wajib. Ada yang mengatakan oh nggak perlu apa pakai sholat sunat aja. Sekarang kita lihat derajat sunat sama wajib nggak bakalan bisa. Bahkan sholat sunat aja punya derajat-derajatnya. Ini hati-hati saya ingetin ya, karena mau puasa ya kan, belum tentu kita ketemu lagi. Orang banyak yang salah ketika syarat sholat taraweh itu setelah sholat isya, ya kan? Ada orang datang telat ke masjid, dia kagak sholat isya, ikut taraweh dulu, kagak sah itu sholat tarawehnya. Kan ada orang mungkin dia mules atau apa kan gitu, datang udah tahu udah sholat taraweh kan, sholat isya belum, akhirnya dia ikut sholat taraweh, nggak sah tarawehnya. Sholat dulu, sholat isya 4 rakaat sendiri, biar ketinggalan berapa rakaat, habis sholat isya baru ikut sholat taraweh. Yang kedua banyak yang salah, habis sholat taraweh, habis sholat isya ada sholat sunat apa? Ba'diyah. Banyak orang tuh, saya sering ngisi di masjid-masjid, kita lihat orang lagi ba'diyah, dia main HP, dia ngobrol, dia ini dan lain-lain. Begitu muadzin bilang kan solu sunat taraweh, dia ikut sholat taraweh, percuma. Derajat ba'diyah jauh lebih besar dari sholat sunat taraweh. Kalau ulama mengatakan kalau ada pilihan, mendingan mana nggak ba'diyah sama taraweh? Ya justru jangan taraweh, tapi ba'diyah kerjain. Tapi yang afdal apa? Ba'diyah juga, taraweh juga. Ini jangan jadi dalil, ustaz yang ngajarin. Lo ba'diyah aja gua nggak usah apaan. Ini namanya ngajinya ngantuk. Itu ulama yang bilang kalau pilihan antara ba'diyah terpaksa harus waktunya mepet misalnya, kerjain ba'diyah tarawih. Nah ya, jadi gitu. Ini banyak kesalahan nih. Syaratnya tarawih harus setelah sholat isya. Nah setelah itu, setelah yang wajib tuh. Kalau udah itu ba'diyah dulu. Ba'diyah 2 rakaat ditinggalin. Tarawih yang apa? 11 dikerjain kan lucu. Ya, terutama apa? Itu yang penting. Nah dalam ibadah begitu ya Bu. Jadi sholat apa? Puasa Senin Kemis niatin dulu. Jangan niatin Senin Kemis. Aku niat puasa untuk membayar kodok puasaku di tahun yang lalu atau tahun-tahun yang lalu, bukan tahun yang lalu gitu ya. Nanti selesai ini kita sambil kita tobat, mohon ampun karena kelalaian kita. Karena tadi itu ibadah yang ditunda-tunda itu jalan untuk meninggalkan. Kayak ini nih baca Quran kayaknya ntar aja dulu, ntar itu udah jalan buat ninggalin tuh lama-lama apa? Malas dah udah, makanya jangan dah, pistolnya simpen dulu dah. Jangan dikit-dikit apaan? Kayaknya di Ramadan begitu tuh, ya kesempatan kita. Makanya ulama itu selalu berikan jalan bagaimana supaya kita bisa menikmati ibadah kita. Satu yang harus kita tanamkan di hati, anggap ini ibadah terakhir buat kita. Ya, ntar sholat Jumat, anggap aja nih Jumat terakhir. Belum tentu kita apa? Ketemu Jumat yang lalu. Jadi apa? Berkualitas ibadah kita. Tapi kalau kita anggap kita masih apa? Masih muda, umur panjang, gampang dah. Ya kan? Kayak ada istilahnya itu kan gitu, kelapa dikupas-kupasin kan itu. Mumpung masih muda, puasin. Ntar tua baru tobat. Kalau ketemu tua, ya kan? Kalau nggak ketemu tua, naudzubillah min. Jadi itu pertama laksanakan tanpa harus apa? Mengingat tahunnya. Pokoknya aku niat puasa kodok bulan Ramadan. Itu ibu tetap gugur kewajiban di dalam artian utangnya kebayar, puasa sunnahnya dapat pahala. Ya, gampang sebenarnya tuh. Ya. Berlaku juga untuk sholat nggak Ustaz? Sholat berlaku. Berarti kita kalau misalnya kita masih merasa saya waktu masih remaja misalnya tertinggal sholat wajib. Ya. Kita mau kodok nih ya. Kodok. Ketemu Ramadan. Ya. Berarti sholat tarawihnya Selama ibu melaksanakan kodok itu dibolehkan sholat sunat. Yang nggak boleh nih, kodok nggak dianggap. Tapi ibu tetap tahajud, ibu duha. Sementara ibu yakin tuh pernah ninggalin sholat dan belum ngerjain, itu yang nggak diterima. iya yakin pernah. Ya jadi gitu. Tapi selama ibu tetap nih kodok kan, habis johor berjamaah misalnya, ibu bangun lagi sholat kodok. Ibu mau sholat ba'diyah qobliyah tetap itu. Kenapa? Ada apa tuh? Ada niat yang kuat untuk membayar masa-masa. Yang nggak diterima tuh nganggap enteng.
nganggap enteng. Maaf, ada satu kitab nih ekstrim banget. Habib Muhammad itu mengatakan orang tua lebih baik miara anjing daripada miara anak yang nggak sholat dalam rumah. Marah pada jamaahnya kan banyak orang tua. Oh Habib begitu ngomongnya, pakai dalil. Kalau seseorang miara anjing di rumah, itu cuma malaikat rahmat yang mau masuk rumah kita. Tapi kalau orang miara anak atau dia mengasuh anak yang nggak sholat, ajab Allah yang turun ke rumah tersebut. Kalau putus rahmat masih ada harapan kita tobat. Tapi kalau diajak belum sempat tobat, kita udah meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Makanya ancaman Rasulullah gimana kurang kerasnya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biharam. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, artinya sengaja dia tahu sholat wajib. Kalau ditinggalin dia dosa, dia tetap ninggalin. Biarin ntar tua aja gua kerjain. Itu faqad kafara biharam, di hadapan Allah dia sudah jadi orang yang kufur, minimal kufur nikmat. Ya, orang di luar Islam aja sekarang bersyukur begitu dia ketemu hidayah, dan bahkan lebih lagi kayak Felix Saw. Dia baru Islamnya baru apa? Baru dewasa Islam. Tapi wawasan keislamannya dibanding kita yang Islam dari dia, Pak. Dari jauh. Kemudian ada lagi apa tuh yang mantan biarawati? Irena. Coba. Masya Allah luar biasa. Belum lagi banyak yang lain-lain. Kenapa? Itulah yang disebut hidayah. Karena dia begitu menerima, dia bersyukur sama Allah. Sementara kita yang lahir dari Islam tidak pernah mensyukuri nikmat Islam, akhirnya ibadah satu yang paling banyak, sekedar menggugurkan kewajiban. Coba terus terang, termasuk saya kadang-kadang belum bisa nikmatin tuh nikmatnya ibadah. Ya ibadah cuma buat apa? Gugurin kewajiban. Nah, sehingga apa? Begitu sholat, nilai sholat nggak ada. Nilai sholat yang paling utama apa? Yang paling pertama bukan dari ibadah sholat yang bisa kita ambil nilai dan nilai pelajaran apa? Sholat itu yang pertama dinilai itu yang kita bisa ambil nilai dalam sholat, jujur. Orang sholat jujur. Ibu sholat Johor ntar nih. Orang-orang sholat Jumat kan ibu sholat Johor di sini nih. Berapa rakaat? 4. Kalau di rumah? Di kamar? Pernah nggak iseng-iseng mumpung di kamar nggak ada yang lihat? 3 rakaat pernah nggak? Itu di bawah alam sadar kita Allah melatih kita jujur. Johor mau rame-rame mau sendiri kayak tetap 4, maghrib 3. Cuman yang berubah kalau jamaah waktunya 10 menit, kalau sendiri waktunya 30 menit. Jadi buat rokaat nggak berani kurangin, cuman jam tayangnya. Ya, kalau jamaah 10 menit, kalau sendiri 15 menit. Dihitung dari tidur, wudu. Nah ini artinya gitu tuh, yang paling utama. Nah sekarang lihat aja. Ada orang rajin sholat tapi kadang-kadang bohong. Makanya orang yang nggak sholat ngomong tuh percuma dia mah sholat tapi tukang bohong. Mendingan gua yang nggak sholat tapi padahal apa? Kalau manusia yang sholat ngebohongin manusia, lah orang yang nggak sholat bohongin siapa? Bohongin anak setan. Bohongin Allah. Sholatnya aja, dalam sholatnya aja kita janji sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tuh, tapi kadang-kadang begitu kita lagi apa? Kita bilang tuh dalam sholat, kita hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah. Begitu kita ada keinginan aja, udah sholatnya bukan buat Allah. Saking pengen buat dirinya lupa. Pengen punya motor jadi inna sholati wa sujuki wa wa Yamaha wa Nmax gitu. Ada mulai beda. Ya. Malaikat mau nulis bingung, gue bingung ini. Ditulis sholat ngaco. Agak ditulis nggak sholat tapi apa? Sholat. Nah itu jadi yang penting apa? Kewajiban. Selama ibu punya niat masih kan jalan itu sholat sunatnya tetap dihitung dinilai ya mau. Tapi yang nggak dinilai sholat sunatnya kalau meringankan yang semua itu. Ya, wallahu a'lam bishawab.